Banyaknya kebutuhan masyarakat akan jasa wisata membuat keberadaan agen tour and travel dibutuhkan dan diminati, sehingga potensi kebutuhan jasa agen tour and travel untuk melayani wisata secara otomatis lebih banyak dibutuhkan. Dari tahun ke tahun, perkembangan agen tour and travel mengalami pertumbuhan yang signifikan, sehingga peran pengusaha dan pemerintah harus bersinergi dengan baik. Untuk itu, pada tahun 2007, AN Cipta Wisata berdiri demi menjawab tantangan dan melayani kebutuhan masyarakat tersebut. PT AN Cipta Wisata merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour and travel dan memiliki layanan jasa. Di antaranya ticketing, event and mice, tour and travel, umroh dan haji, serta production house. Dengan memiliki legalitas lengkap dan kepercayaan dari pemerintah serta masyarakat luas, perjalanan AN Cipta Wisata telah melakukan pencapaian dan telah berhasil bertransisi dari cabang-cabang yang tersebar di berbagai provinsi hingga melahirkan anak perusahaan yakni Formasi Travel, Formasi Convex, Cakra Buana Convex, dan Formasi Media Indonesia. Di antara aset terpenting kami adalah basis informasi yang luas, profesionalisme yang mengakar kuat, dan komitmen teguh dari para staf kami yang sangat berkualitas dan beragam, sehingga pelayanan tiketing baik domestik maupun internasional dapat kami layani dengan sangat baik pula. Halo guys, kali ini kita ingin mewawancari owner perusahaan yang sering didabangkan bagi kaula muda dan tua yang ingin pergi ke Tanah Suci, apalagi kalau bukan travel AN Cipta Wisata. Sebelum kita tahu lebih lanjut tentang tour travel AN Cipta Wisata, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fakih Nuri Laludin dengan NIM 215112444041 dan rekan saya Farah Akila Salma dengan NIM 215112444045. Kami dari Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Teknik, jurusan Pendidikan Tata Boga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Nuri Laludin dengan NIM 215112444041 dari Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Teknik, jurusan Pendidikan Teknik Boga. Oke. Dan rekan saya bernama Farah Akila Salma dengan NIM 21510045 dari Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Teknik, jurusan Pendidikan Tata Boga. Untuk pertanyaan pertama, boleh lebih tahu nama Ibu dengan Ibu siapa ya? Nama saya Ida Hastuti. Oke, baik Ibu Ida Hastuti selaku owner dari PT AN Cipta Wisata, betul? Betul, PT AN Cipta Wisata dan ada 2 lagi perusahaan lagi yang lain. Baik, kalau boleh tahu apa aja 2 perusahaannya tersebut? Itu satu Formatama Mega Kreasi. Baik. Sorry, saya ulang lagi ya. Kalau PT AN Cipta itu bergerak di bidang tour and travel. Baik. Di mana di situ selain tour and travel ada ini umrohnya. Izin umroh itu adanya melekat di travel agentnya di AN Cipta. Kemudian yang perusahaan yang kedua adalah Formatama Mega Kreasi, itu bergerak di bidang EO, Event Organizer, PCO sebutnya ya, Professional Conference Organizer. Itu kita siupnya siup besar. Terus kemudian ada lagi Karyatama Semesta Mandiri, itu bergerak di bidang broadcast. Baik. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya boleh tahu alamat lengkap dari PT AN Cipta Wisata ya, Oke. Alamat kantornya Ibu? Kantornya di Grand Centro, Ruko Grand Centro Blok A2 di Kodam Bintaro, di Bintaro. Baik. Di daerah Bintaro. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu apa saja sih keunggulan yang dimiliki Travel AN Cipta Wisata? Apa yang membuatnya berbeda dengan yang lain ya? Sebetulnya sih saya tidak bilang saya berbeda dari travel yang lain ya, karena semua travel itu hampir semua sama
produknya juga sama yang dijual. Hanya kita adalah yang membedakan adalah services. Service bagaimana kita mendekati klien, dekat ke klien, terus kemudian memaintain klien, itu yang mungkin agak sedikit berbeda. Tapi saya juga nggak bilang itu berbeda yang lain, karena sepertinya travel yang lain pun akan melakukan hal yang sama untuk bagaimana memaintain klien-kliennya gitu. Untuk memanjakan klien kurang lebih seperti itu? Memanjakan sih enggak lah ya, tapi artinya just say hello gitu ya. Terus kemudian kita ketemu, kita ngopi bareng, atau saya ke kantornya, dia ya menjalin silaturahmi lah ya tepatnya gitu loh. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja kesulitan atau kendala yang dialami selama menjalankan bisnis travel dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut ya? Kendala di semua bisnis pasti ada ya. Kita pasti akan kena di satu titik masalah, masalah dan masalah. Kendalanya sih so far saya anggap itu tidak jadi kendala, itu memang perjalanan yang harus dilalui aja. Misalnya klien lama bayar gitu ya. Terus kemudian juga bisa jadi klien juga ngabur, nggak bayar. Itu bisa jadi salah satu kendala juga. Itu aja sih yang mungkin kalau di travel nggak ada lagi yang lain. Gitu. Oke, baik. Dan kemudian juga persaingan antara bisnis travel dengan travel yang lain mungkin yang agak sedikit cheating ya, bukan cheating, artinya bisa banting-bantingan harga gitu, kayak seperti itu. Berarti untuk strategi yang diterapkan bisnis travel AN Cipta Wisata dalam menghadapi pesaing dengan bisnis lain adalah dengan banting-bantingan harga kurang lebih seperti Enggak, itu Ibu? saya tidak pernah membanding harga, servis. Servisnya, dengan Iya, servisnya, oke. iya, makanya kan Terus, kalau moto di umrohnya itu adalah travel yang amanah, yang amanah, kita itu travel yang amanah gitu. Artinya oke, memang kita pegang komitmen gitu aja. baik. Untuk hal apa yang dilakukan untuk meningkatkan minat customer untuk memilih PT AN Cipta Wisata ya, Bu? Ya pasti satu meningkatkan servis tadi ya. Terus Oke. kemudian kita juga coba bersaing bagaimana caranya meningkatkan harga-harga kita misalnya jauh lebih menarik, terus kemudian juga produk-produk yang kita tawarkan juga lebih bervariatif, yang seperti itu aja. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu memasarkan bisnis travel AN Cipta Wisata yang dijalankan saat ini? Apakah hanya melalui dengan cara dipasarkan melalui online saja atau ada cara yang lain? Cara yang lain itu tetap sih pasti dipakai tetap cara-cara yang lama saya gitu ya, konvensional aja sih saya. Artinya kita memang yang tadi saya bilang memaintain klien, terus kemudian juga mereka pasti akan dengan klien sudah satisfied sama kita, pasti dia akan bicara lagi sama klien-klien yang lain ya kan. Nah kemudian ya seperti itu akhirnya datang ya, kemudian kita ya seperti itu aja sih, nggak ada lagi yang kiat-kiat yang spesial, itu nggak ada hanya Berarti cuma itu aja. dari mulut ke mulut dan melalui brosur kurang lebih seperti itu. Iya, brosur, terus kemudian juga pastinya Facebook, Instagram, itu pasti ada lah yang kayak gitu. Ini Medsosnya pasti dijalankan, medsos pasti dijalankan. Ini maaf ya Bu, ini pertanyaannya sedikit sensitif, bisa dijawab Apa bisa tuh? enggak? Berapa modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha ini? Modal awal waktu itu travel berdiri itu kita dapat event di Hayang, di China, dari Kemenpora, event olahraga Asian Beach Game. Itu sekitar hampir mungkin bisa 1 miliaran gitu loh. 1 miliar kurang lebih. Eventnya sendiri memang di atas nilai itu gitu loh. Oh, Tapi itu uangnya juga bukan uang 1 M itu masuk semua, enggak. Karena toh Kemenpora kan memang bayar dulu uang muka di depan gitu kayak gitu. baik. Ya sekitar 700-an atau 500-an. Ini pertanyaan sedikit sensitif juga. Berapa omset yang dihasilkan selama 1 bulan ya, kurang lebihnya? Tergantung. Tergantung. Enggak, tergantung fluktuasi kita ada event atau enggak. Kalau pada saat ada event besar pasti kita besar. Kira-kira kalau Kalau contoh seperti haji atau umroh tiap bulannya ada atau tidak ya? umroh setiap bulan insya Allah sih memang jalan. Tapi nggak setiap bulan running banget ya. Oke. Kayak kemarin dari Syawal, tuh bulan apa sih Syawal itu habis Lebaran, terus kemudian September, terus kemudian Oktober kemarin juga jalan, kemudian November kita sengaja kosongkan karena untuk persiapan yang Desember yang memang rencana memang banyak jamaahnya. Terus kemudian Januari juga ada, terus kemudian Februari juga ada. Jadi memang hampir setiap bulan. Setiap bulan berarti Bisa ada ya? dibilang setiap bulan sekali Oke, baik. ya ada.
sejauh ini ada berapa karyawan yang bekerja di Travel AN Cipta Wisata ya kurang lebih? Sekitar 12 kali ya. Dari harusnya tuh tadinya 20 sebelum pandemi. Belum pandemi. 20 lebih, tapi karena pandemi ya Hmm. cuma hanya segitu yang tersisa. Ini sekarang kita pertanyaan flashback ke 2020 sampai sekarang ya Bu ya. Untuk mengatasi isu penipuan travel dan dengan memberikan harga murah itu cara mengatasinya gimana ya Bu? Penipuan travel kita mengatasinya gitu ya. Ya kita mengedukasi jamaah, kita mengedukasi klien bahwa hati-hati kalau pada saat mau daftar, dilihat dulu perusahaannya bener atau enggak. Terus kemudian harganya juga masuk akal atau tidak. Ya mengedukasi masyarakat aja, mengedukasi Oke. jamaah aja gitu. Caranya Baik. cuma hanya itu. Eh, Adapun terus kemudian akhirnya dia sadar atau tidak ya kembali ke masing-masing kembali orang. Mas. Kredibilitas apa yang bisa Ibu sampaikan dengan cara mengatasi isu tersebut? Dengan mungkin kan perusahaan Ibu ada termasuk di Kemenak, boleh disampaikan Bu secara lebih lengkap? Ya kita pastinya ada izin PPU lah ya. PPU itu yang memang izin yang perizinan yang memang harus kita punya semua travel untuk kita bisa menjalankan umroh gitu loh. Kemudian kalau haji itu PPIH, cuma saya memang belum menuju ke arah haji gitu loh. Masih Masih sebatas suka di umrohnya saja umroh. lah. Baik. Umroh pun masih cukup kredit dibandingkan haji gitu. Haji Haji. harus jauh lebih Siap lagi. lebih sulit lagi, harus Oke, lebih baik. siap gitu aja. Ini pertanyaan terakhir, Hmm. sekaligus menutup sesi wawancara kita. Pada saat COVID, tempat wisata maupun ibadah kan itu ditutup ya, Bu? Bagaimana Iya, solusi mengatasi hal tersebut dari pada pihak AN Cipta Wisata? pada saat itu kita lockdown ya, karena pemerintah minta lockdown, nggak boleh ada yang ngatur, kita lockdown. Tapi lockdown kita nggak lama kok. Kalau nggak salah sih hanya cuma 3 bulan deh. Karena waktu itu kan boleh dibuka asal tidak terlalu rame di kantor. Terus kemudian di kantor pun harus pakai masker gitu ya. Karena kan kita bergerak di bidang servis nih. Walaupun umroh nggak jalan, tapi kan permintaan-permintaan waktu itu kebetulan ada di event-event olahraga. Event-event olahraga semacam kayak Olimpiade Tokyo waktu itu. Baik. Kan nggak bisa di ini, nggak harus tetap jalan ya, kita memang jalan gitu. Jadi ya nggak ada ini, memang jalan terus lah. Cuman lockdown itu hanya cuma 3 bulan, kita betul-betul di rumah, selebihnya kita ngantor lagi. Baik, terima kasih Ibu Ida Astuti selaku owner dari PT AN Cipta Wisata. Sekian dari sesi wawancara ini, saya tutup ya. Terima kasih. Selamat malam Oke, Ibu Ida. sama-sama. Selamat malam. Sukses ya. Sukses. Terima kasih Ibu. Baik, untuk kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari PT AN Cipta Wisata, yaitu memiliki keunggulan dari kompetitor, dari keunggulan servis atau pelayanannya terhadap customer. Untuk kendalanya tidak ada, hanya saja ada beberapa customer yang sedikit curang, contohnya dengan membayar tidak tepat waktu. Untuk hal yang dilakukan untuk meningkatkan minat customer dengan cara mempererat tali silaturahmi, misalnya dengan kumpul bersama. Untuk strategi pemasarannya, tetap menggunakan media sosial untuk promosi dan bisa dengan dari mulut ke mulut. Untuk omset yang dihasilkan sekitar 30 juta per bulan. Untuk jumlah karyawan sebelum pandemi memiliki 21 karyawan. Namun saat pandemi memiliki 11 karyawan. Untuk cara mengatasi isu penipuan travel dengan memberikan edukasi kepada customer dan cara mengatasi keadaan pandemi dengan menaati peraturan pemerintah yang pada saat itu pernah lockdown selama 3 bulan dan tetap menjalankan usaha dengan syarat membatasi jumlah customer. Baik, terima kasih untuk teman-teman dan selaku penonton. Sekian dari wawancara kami berdua. Saya ucapkan terima kasih.